Hari ini kita dapat servisan Sony Xperia Z2 ya, mati total ya. Tapi kalau kita lihat biasanya Sony itu kalau sudah lama itu biasanya masalahnya di konektor charger ya. Coba kita cek dulu di cas bisa tidak ya, di cas tidak bisa ya. Ini kok agak kocrak ya, kemungkinan ini konektor ini. Kita coba ganti konektor dulu ya. Kita buka dulu. Nah, pakai kuku ini karena bodi belakangnya itu pakai kaca ya, pakai kaca kita pakai, jadi bukannya pakai kuku saja ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan tapi pasti ya. Kita pakai kuku, dimasukin dikit-dikit ya, dimasukin ya, kukunya dimasukin dikit-dikit, jangan terlalu maksa karena takut backdoor atau casing belakangnya yang terbuat dari kaca itu pecah ya. Nah, ini udah mulai terbuka ya, dikit-dikit aja ya, jangan terlalu buru-buru, harus rata, kanan kiri dikit-dikit. Nah, kalau langsung dipaksa bisa pecah kacanya ya. Ini karena backdoor atau casing belakangnya itu terbuat dari kaca. Nah, ini udah mulai terbuka ya. Nah, udah dibuka, kebuka juga ya. Dalamnya Sony ya begini. Dibilang ribet, emang ribet ya, susah-susah gampang ya. Kita konektor baterainya kita copot dulu, baterai kita lepas. Kita lepas baterainya, kita lepas konektor fleksibelnya ya. Nah, ini konektor fleksibel lepas, terus ada baut ya, kita kendorin saja bautnya. Ini ada dua ya, ini kayaknya udah dari servisan mana ini, kayaknya bautnya udah tidak lengkap ya. Nggak apa-apa, kita mau dari mana aja, yang penting kita harus bisa ya. Ini coba dulu, mudah-mudahan bisa rezeki ya, bisa. Nah, ini fleksibel kamera ya, coba dulu aja ya. Ini buat sinyal antena. Nah, ini buat kamera fleksibelnya, copot. Ya, hati-hati ya nyopotnya, pelan-pelan ya. Ini kok keras ya. Mungkin baru dicopot baut-bautnya doang, habis itu belum dicopot ininya, jadi agak keras nih ya. Pelan-pelan aja ya nyopotnya. Kamera dicopot, kamera belakang. Ini kok ya agak keras ya, sabar ya, pelan-pelan. Masih keras ya. Agak ditekan keluar dikit-dikit ya. Kok keras ya, bagian sini harusnya nggak keras ya. Harusnya nggak keras nih bagian sini nih,
Kenapa keras? Oh iya iya, ini belum dicopot nih SIM-nya. SIM-nya belum dicopot, pantesan itu agak keras. Ya, oke. Ya, itu gampang. Jadi tadi yang nggak jelek kok SIM ya, konektor SIM ya, apa? Slot SIM, bukan konektor SIM, slot SIM. Nah, ini dari awal kata pemiliknya belum pernah ganti konektor charger ya. Kalau kita lihat udah oprok-oprok ya, udah nggak kencang kalau kita ngecas dimasukin charger ya. Konektornya udah nggak kencang, udah aus kemungkinan. Ya itu, iya itu kelihatan ya, aus. Mungkin kameranya ini kurang bagus jadi nggak bisa lihat ke dalamnya ya. Dilihat udah agak aus. Kita ganti konektor dulu ya, mudah-mudahan dengan digantinya konektor bisa handphone bisa ngecas dan baterai bisa terisi ya. Kita masukin ke papan untuk mencopot konektor ya. Kita pastikan kuat ya, papan mencengkram dengan kuat PCB. Oh bukan PCB, nah PWB ya. Kalau PCB biasanya kalau jalurnya cuma satu, kalau lebih dari dua yang namanya PWB ya, bukan PCB lagi tapi PWB. Xperia Z2 Sony, buatan Jepang ya. Handphone ini terkenal bandel ya, buatan Jepang, jadi banyak peminatnya, biasanya jatuh. Kalau misalkan handphone Sony itu jatuh itu kuat ya, jarang pecah. Yang saya alamin juga udah berapa kali saya punya handphone Sony juga jatuh ya, jarang pecah ya. Kita kasih, tadi udah dikasih vlog ya, kita panaskan. Ini saya nggak pakai pinset yang biasa ya, soalnya pinset kemarin dipinjam tapi belum balik, jadi saya pakai pinset yang buat nyabut bulu-bulu ya. Ya baru ini agak panas ya, panas karena pinsetnya kurang panjang ya. Ya kita coba aja. Jadi jangan alasan pinsetnya yang biasa buat nyopot nggak ada ya, terus kita berhenti aja, nggak bisa servis ya. Apapun yang terjadi, tukang servis itu harus bisa dalam kondisi apapun ya, bisa menghasilkan, maksudnya bisa repair customer ya. Jadi customer itu tidak kecewa ya. Ya panas ya, karena jarak tangan saya ke yang disolder itu deket ya, jadi panas tangan saya. Saya panas. Bentar. Masih panasin terus ya, karena kalau konektor Sony itu kuat ya, solderannya juga kuat, timahnya juga kuat. Kalau belum pernah diganti konektor ya, kalau udah pernah diganti sekali itu cepet ya, tapi kalau baru pertama kali itu keras, masih timah bawaannya ya. Terus kita panasin saja ya, pantang menyerah, pantang mundur, harus berhasil. Terus panasin ya,
panasin bodi konektornya ya. Bodi konektornya kalau udah bisa timahnya diselelet, tinggal belakangnya yang kakinya yang ada 5 ya, itu tinggal dipanasin ya. Jadi gampang angkatnya ya. Terus panasin aja ya, pelan-pelan ya. Aduh. Terus panas terus. Emang Sony terkenal konektornya itu keras ya, udah keras. Dan timahnya juga lama cairnya ya, jadi terus panasin saja. Ini pakai, aduh panas. Pakai pincet yang buat cabut bulu ini, jadi aduh jaraknya deket dari yang sumber panasnya ya, jadi tangan saya panas ya ini ya. Terus harus bisa kecabut ya ini. Apapun yang terjadi, apapun alatnya, kita harus bisa di segala medan ya. Terus pantang mundur. Ini udah mulai leleh kayak gini ya, ini udah mulai leleh ya. Nah, ini udah kaki sebelah kiri udah mulai ngangkat, ini udah mulai ngangkat dari timah sebelah kirinya, kakinya udah mulai cair ya, udah bisa keangkat ya. Kita coba angkat pelan, angkat. Emang keras banget ya ini ya. Emang Sony asli dari Jepang ya, ini konektornya emang masih asli nih. Tuh, tangan panas ini. Aduh, tahan panas nih. Tuh, nempel lagi nih konektornya. Yang kakinya yang tadi udah lepas. Nah, ini lepas lagi. Nah, lepas lagi ya. Terus sabar ya. Ya, seperti pepatah mengatakan, barang siapa bersabar pasti akan beruntung ya. Ya, makanya kita harus bersabar ya. Ya, ini kakinya udah keangkat, kaki sebelah ya, tinggal kaki belakang yang 5 juga udah keangkat, tinggal kaki yang satu lagi ya yang menggabung sama bodi ya. Ini pelan-pelan, ini pasti ada titik cerah nih. Harus berhasil. Jangan sampai konsumen itu kecewa ya. Nah, kita itu harus bisa. Nah, panas. Tangan saya panas ini ya. Aduh, pakai pincet. Ini sih buat nyabut, cabut bulu, jadi jaraknya pendek. Aduh, gantian nih yang kanan. Kaki yang jempol kiri udah panas ini, jadi pakai tangan yang kanan nih. Nah, ya ini nih ya, keangkatnya mulai keangkat ya. Terus amat ini. Nah, udah kecabut ya. Konektornya udah kecabut nih konektornya. Nah, kita ganti konektor baru ya. Kita ganti konektor baru. Nah, kita kasih fluk dulu ya. Dikasih fluk biar timahnya cairnya gampang. Nah, kita kasih fluk. Nah, ya kasih cukupnya aja ya. Nah, kita pasang konektornya yang baru. Nah, kita pasin, tekan. Nah, tekan lagi. Nah, pastikan udah pas kedudukannya ya, di pas kedudukan kaki-kakinya ya, tinggal kita panasin pakai blower lagi ya. Panasin tapi sambil ditekan-tekan dikit ya. Nah, posisinya gimana nih biar kameranya bisa lihat ya, biar kelihatan di kamera. Oh ya begini. Oke.
Ya, panasin bodi plat konektor dulu ya. Ya ini kan ini langsung turun nih. Nah, turun sambil ditekan dikit ya, dikit tekan dikit. Nah, panasin lagi, tambah tekan dikit, panasin lagi. Nah, panasin, ratain. Nah, itu kan udah ke bawah nih, tekan dikit. Nah kan kalau ditekan dikit kan ibaratnya bisa menyesuaikan ya kaki-kakinya ke bawah ya, bisa rata ya, kita ratain ya. Udah sambil tekan dikit ya. Ya, pelan-pelan. Nah, udah rata. Kita diamkan 5 menit ya biar solderan itu padat. Nah, setelah 5 menit kita copot. Nah, ini kan udah padat ya. Sebenarnya kalau bisa 10 menit ya. Ini karena udah ditungguin lah, kita 5 menit aja. Kita coba dulu lah. Ini indikator charger udah nyala ya. Berarti udah bisa dicas ya. Nah, berarti emang benar masalahnya di konektornya ya. Oke. Ya, tuh kan udah nyala. Ini lampu indikator charger udah nyala ini. Berarti udah berhasil ini, udah bisa ngecas ya. Nah, kita tinggal pasang aja nih ke casing tulang ibarat handphonenya. Nah, kita pasang. Nah, kita pasang. Nah, kita pasang. Nah, oke. Nah, kita pasang fleksibelnya ya. Nah, kita pasang kameranya. Nah, kita pasang kamera belakang ya. Sony itu emang kelihatannya ribet. Emang kalau pikir-pikir tuh Sony emang ribet ya. Tapi ya harus teliti ya, dengan kelihatannya rangkanya ribet tapi sebenarnya gampang, tapi cuma kita harus teliti ya. Inti servis handphone itu teliti dan sabar. Kita pelajarin dulu kira-kira apa masalahnya, karena kesalahan dikit tuh fatal ya. Untuk Sony sendiri spare partnya itu susah ya, terkenal susah. Jadi kita harus analisis dulu, dan analisisnya itu harus tepat ya. Jadi kita tuh tidak boros untuk ganti-ganti spare part ya. Kalau kita analisisnya nggak tepat atau buru-buru, kadang yang nggak rusak kita ganti, jadi kita rugi sendiri ya. Sony ini terkenal bandel ya. Sony Xperia Z2 Big. Kalau Sony Z2 itu ada dua macam ya, Z2 Big sama Z2 biasa ya. Nah, yang Z2 Big ini yang gede ya. Nah, kita pasang bautnya ya. Nah, kita pasang baut. Kita pasang baut lagi. Kita kencangkan bautnya ya. Nah, lalu kita pasang baterainya ya. Baterainya kita pasang. Nah, baterainya pasang dulu. Ini kayak nggak ngakrep ya. Ini ada bautnya, harusnya dipasangnya ntar ya, lupa nih. Tadi asal main masukin aja nih. Kita pasang baterainya dulu ya, baru bautnya baru dipasang ya. Jadi
Nah, kita pasang bautnya dan nempel aja ya. Kalau enaknya kalau obeng yang ujungnya ada magnet itu, bautnya bisa nempel di ujung obengnya ya. Kita masukin charger ya. Nah, ya itu indikator merah udah nyala ya. Ini puting nih, puting baratnya nyala ya. Nah, kita tunggu bentar. Nah, itu kan ada indikator charger udah nyala ya, indikator yang LED merah udah nyala, terus layarnya juga udah nyala ya. Layarnya nyala, terus ada indikator petir ya, petir itu nyala ya, berarti udah selesai ya. Handphone udah berhasil ya, berhasil. Nah, tinggal tunggu aja, tunggu sampai habis itu kita nyalakan ya. Oke, kita nyalain ya, cobain. Nah, handphone sudah nyala ya. Kita tunggu proses booting handphone. Nah, udah berarti Android. Nah, ini. Tunggu sebentar ya. Jadi untuk ganti konektor, nah ini untuk ganti konektor harus sabar ya, karena kalau pertama kali emang kerasa. Ini udah keluar tanda petirnya ya, ini udah oke ya. Coba saya dekatin ini, kalau takutnya tidak kelihatan. Nah, indikator merah udah nyala ya itu ya. Nah, itu udah, ini berarti udah lagi ngecas ya. Oke, selamat mencoba ya kalau ada kasus seperti ini ya. Terima kasih.